Guys, welcome back to channel aku. Video kali ini adalah jalan cerita film yang berjudul Shoebok. Film ini dibintangi oleh si tampan Gong Yoo dan si ganteng Park Go Bum. Jadi guys, film ini bercerita tentang Ki Hun, mantan agen intelijen yang sedang sakit parah, yang diberi tugas untuk membawa Shoebok dengan aman, yang merupakan klon manusia pertama. Karena klon tersebut memegang rahasia keabadian yang dicari-cari banyak orang. So guys, dapatkah Ki Hun menjaga Shoebok? Sekalian, kalian lanjutin aja nonton video ini ya. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Jadi guys, film ini dimulai pada scene di mana terlihat seorang pria yang tengah kesakitan. Kemudian, scene berpindah pada sekumpulan orang-orang penting yang salah satu rekan mereka baru saja terbunuh. Mereka adalah sekumpulan orang-orang yang sedang melakukan eksperimen rahasia. Kemudian scene berpindah lagi ke rumah sakit, ternyata itu adalah si pria yang ada di scene awal. Pria tersebut bernama Ki Hun. Dia sedang membutuhkan obat tidur, karena sudah tidak tidur selama 2 hari. Ki Hun berhenti di tepi sebuah sungai dan tertidur. Tapi saat bangun, Ki Hun malah ditangkap oleh beberapa orang yang tidak dikenalnya. Dia dibawa ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah tempat orang-orang yang melakukan eksperimen rahasia tersebut. Dan dia meminta Ki Hun bekerja dengan mereka sebagai penjaga keamanan tempat para ilmuwan tersebut sedang melakukan eksperimen. Di tempat tersebut, di sebuah laboratorium, Ki Hun bertanggung jawab menjaga hasil dari eksperimen tersebut, yakni seorang klon manusia dari manipulasi genetik atau manusia cloning pertama yang bernama Shoebok. Shoebok adalah makhluk abadi, jadi dia tidak mati guys. So, itu kenapa Ki Hun harus menjaganya dengan segala cara agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang berkepentingan jahat. Pada awalnya, Ki Hun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi setelah Shoebok melihatkan bukti, dia bisa mengontrol apapun dengan gelombang magnetik otaknya. Ki Hun malah hanyut dalam gelombang tersebut dan jatuh pingsan. Saat sadar, dokter memberitahu Ki Hun dia mengidap kanker otak dan hanya punya waktu 6 bulan sampai 1 tahun hidup lagi. Dokter menyarankan padanya dengan adanya Shoebok itu mungkin dapat menyelamatkan hidupnya. Akhirnya, Ki Hun setuju untuk ikut dalam percobaan eksperimen tersebut, walau risiko terburuknya adalah kematian. Saat dalam perjalanan ke tempat penelitian yang baru, rombongan Ki Hun diserang oleh pasukan Amerika yang juga mengincar Shoebok, dan terjadilah adegan saling tembak. Tapi Ki Hun jatuh pingsan karena menghirup gas tidur. Saat sadar, Ki Hun mendapati tangannya diikat. Saat itu juga, salah seorang penjahat tersebut ingin menyuntikkan sesuatu pada Shoebok, tetapi dia menolaknya. Karena merasa dipaksa, Shoebok marah dan mengeluarkan gelombang magnetik yang kuat, sehingga membuat orang tersebut terlempar dan kabur dan berhasil dilumpuhkan. Kemudian mereka berdua berhasil melarikan diri setelah menghadapi para penjahat tersebut. Ki Hun dan Shoebok akhirnya sampai di suatu rumah. Tapi di sana mereka juga diserang oleh penjahat lainnya, yang ternyata adalah anak buah dari orang yang merekrutnya bekerja. Ki Hun bingung dan merasa dikhianati. Saat itu juga dia diperintahkan untuk membunuh Shoebok. Tapi dengan tegas dia menolaknya. Ki Hun pun mencoba mencari perlindungan pada ilmuwan yang bekerja di laboratorium. Dalam pelariannya ke lokasi, Ki Hun dan Shoebok akhirnya ketahuan lewat kamera CCTV. Tapi Shoebok menolak untuk dibawa ke lab dan membuat Ki Hun marah. Tetapi tiba-tiba penyakit Ki Hun kambuh dan jatuh pingsan. Shoebok yang tidak mengerti apa-apa hanya melihat begitu saja kejadian itu. Setelah Ki Hun sadar, Shoebok memohon pada Ki Hun untuk membawanya ke sebuah gereja. Di gereja tersebut,
Shubo menceritakan asal-usulnya dan bagaimana dan untuk apa dia diciptakan. Ki-hun yang takut akan kematian, sementara itu Shubo yang takut untuk hidup selamanya. Akhirnya mengerti tujuan mereka. Shubo akhirnya setuju untuk kembali ke laboratorium. Tapi tiba-tiba di perjalanan dia muntah darah dan membuat Ki-hun panik. Ki-hun memacu mobilnya, tapi polisi mengejarnya. Sementara itu, si penjahat yang mencoba membunuh Shubo juga mengarahkan orang-orangnya untuk mengejar Ki-hun dan Shubo. Di mobil, Shubo hampir kehilangan kesadaran karena muntah darah terus. Polisi dan orang-orang jahat tersebut terus mengejar mereka. Ki-hun terkepung. Mobilnya berhasil dihentikan tepat saat para penjahat ingin membunuh mereka. Tiba-tiba muncul sebuah drone yang membombardir mobil-mobil penjahat tersebut. Ternyata mereka adalah pasukan tentara bayaran yang dikirim oleh orang-orang dari lab. Ki-hun dan Shubo dibawa. Ternyata selama ini ketua penyelenggara eksperimen klon manusia ini sudah tahu bahwa ada mata-mata di penelitiannya. Itu kenapa di scene awal ada seorang dokter yang dibunuh dan menyebarkan isu bahwa itu adalah ulah teroris. Ki-hun akhirnya terbangun dan menyadari dia sudah berada di laboratorium tempat yang awalnya mereka tuju. Melihat Shubo yang sedang diambil sumsum tulang belakangnya, Ki-hun tidak tega dan menyuruh dokter untuk berhenti melakukan hal yang kejam itu. Dokter menolaknya dan mengatakan jika ini hanyalah seperti percobaan pada seekor babi. Lagian, Shubo bukanlah manusia, ucapnya. Ki-hun marah dan menembakkan pistolnya membabi buta, memaksa dokter untuk mematikan alat-alat yang melekat pada tubuh Shubo. Ki-hun akhirnya tahu ternyata dalang dari semua ini adalah si ketua penyelenggara yang sudah lumpuh dan menjadikan Shubo dan Ki-hun sebagai bahan percobaan eksperimen dan subjek tesnya. Ki-hun berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, Shubo yang tahu ibunya telah dibunuh oleh kaki tangan ketua penyelenggara marah dan menggunakan kekuatan gelombang magnetiknya untuk menghancurkan laboratorium tersebut. Setelah membunuh semua penjahat, bahkan sang ketua penyelenggara eksperimen tersebut. Di luar laboratorium, penjahat yang dari awal mengincar nyawa mereka mencoba menembak Shubo. Tapi tidak satupun peluru yang mampu menyentuh kulit Shubo. Shubo menyapu habis semua penjahat tersebut, kemudian kembali muntah darah karena kehabisan energi. Tapi saat dalam kondisi lemah tersebut, beberapa penjahat ternyata masih selamat dan mencoba menyerang Shubo kembali. Ki-hun yang tersadar dari pingsannya mencoba menyelamatkan Shubo, tapi malah tertembak. Ki-hun menyuruh Shubo untuk melarikan diri, namun dia tidak mau. Dia lebih memilih menghadapi para penjahat tersebut dengan sisa-sisa kekuatannya dan menghancurkan mereka semua. Shubo yang ingin membunuh semua penjahat tersebut dihalangi oleh Ki-hun. Tetapi Shubo yang sudah putus asa, dia meminta Ki-hun untuk membunuhnya agar semua kekacauan ini berakhir. Awalnya Ki-hun menolak, tapi setelah Shubo menjelaskan kenapa dia harus mati, Ki-hun dengan menahan nafas menembak Shubo tepat di jantungnya. Shubo pun meninggal. Ki-hun menangis terseduh-seduh dan film pun berakhir. Dan so guys, jadi itu dia tadi film dengan judul Shubo. Jadi kalau kalian suka film ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you for watching.